Krisna, Fauzan, Ibu. Atik, Ahmadul, Ali, telat Ibu. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Baiklah, sebelum itu, karena sudah siap, kita mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan terkait materi gempa bumi. Nah, namun sebelum masuk ke dalam pembelajaran materi gempa bumi, di sini Ibu akan menanyakan kembali kepada anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Oke, kalau lupa, Ibu ingatkan kembali pada pertemuan sebelum kemarinnya itu kita pelajari tentang struktur bumi. Struktur bumi. Nah, masih ingat struktur bumi itu apa? Ada apa saja? Yang pertama, coba Risna sebutkan struktur bumi yang pertama. Masih ingat? Oke, yang pertama itu ada kerak bumi. Yang kedua ada mantel bumi. Yang ketiga ada inti bumi. Yang keempat ada atmosfer bumi. Biosfer dan litosfer. Nah, ini adalah struktur bumi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu kita mempelajari apa lagi? Ada yang masih ingat? Kita pelajari tentang lempeng. Lempeng itu ada 3. Ada yang masih ingat? Maaf, maksud itu pergerakan lempeng. Jadi pergerakan lempeng itu ada yang secara pergerakan lempeng itu ada secara yang pertama, masih ingat? Secara konvergen, yang kedua konvergen, dan yang ketiga ada transform. Jadi materi ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas terkait gempa bumi. Nah, untuk pergerakan lempeng perlu diingat kembali bahwasanya pergerakan lempeng secara konvergen itu adalah di mana lempeng tadi itu saling menjauh. Dan untuk yang pergerakan lempeng divergen itu, lempeng itu nantinya akan mendekat, dan untuk pergerakan lempeng transfer itu nanti dia akan bergesekan. Nah, akan berhubungan dengan gempa bumi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi gempa bumi, di sini gue akan bertanya kepada anak-anak semua. Kita itu kan berdomisili di Kota Padang. Tentunya kita sering merasakan gempa yang terjadi, ya kan? Nah, ketika gempa terjadi itu kita merasakan apa? Apa yang bisa anak rasakan? Bergoyang, satu, terus bergetar, selanjutnya takut. Nah, emang itu dari 3 hal yang tadi disebutkan itu hal-hal yang sering muncul. Nah, melalui pergetaran tersebut, melalui benda-benda yang bergoyang, itu diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng. Oke, silakan Ali masuk. Kenapa bisa telat Ali? Tadi ada sedikit, Bu. Oke, bisa langsung dulu bersama teman-temannya. Kita ulang ya. Tadi ketika gempa kita merasakan apa saja? Getaran, getaran ya, getaran, terus goyang. Selanjutnya panik. Nah, terpikirkan nggak oleh anak-anak kenapa ketika gempa kita itu bisa merasakan getaran, goyangan, dan kita bisa merasa panik? Itu disebabkan oleh apa ya? Kira-kira ya. Nah, itu disebabkan oleh adanya pergerakan lempeng. Nah, jadi itu akan berhubungan kan dari getaran, goyangan, dan akan berhubungan dengan pergerakan lempeng. Karena adanya pergerakan
penyebab dari terjadinya gempa bumi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang akan Ibu sampaikan mengenai gempa bumi, Ibu punya video. Ini bisa diperhatikan ya videonya, bisa disimak. Bisa dilihat videonya. Ya, tadi tampaknya memang melalui mengalir, maka otomatis hari ini adalah hari pertama mana aktivitas wajar pasca gempa kembali berjalan. Ada beberapa daerah yang memang sudah dibuka dan beberapa toko juga sudah mulai beroperasi seperti biasanya. Dan lalu kita juga sudah mulai lancar seperti biasa. Namun memang ada sedikit kepanikan sehingga terjadi ATM saja yang hancur. Nah, jadi video yang Ibu potong dulu sebentar ya. Jadi video yang ditampilkan ini itu terkait video reporter yang mereport berita terkait gempa bumi di tahun 2009. Sudah lahir semuanya di tahun 2009. Ya, jadi di tahun 2009 ini terjadi gempa di Sumatera Barat yang cukup besar. Evakuasi dilanjutkan dari daerah-daerah yang masih terisolir seperti diantaranya daerah Tanjung. Ini kalau salah satu dokumentasi yang bisa Anda semua lihat dan saksikan. Bagaimana kondisi dan ini adalah kunjungan utara hijau lokasi. Jadi akibat dari gempa-gempa tersebut itu karena adanya goyangan dan guncangan itu beberapa bangunan-bangunan ataupun infrastruktur gedung-gedung itu banyak yang hancur. Nih contohnya di video yang kalian saksikan di salah satu sekolah hampir seluruh bangunannya itu hancur. Jadi artinya bangunan ini masih belum maaf ya, iya ada kesalahan. Nah itu tadi ya terkait video yang dapat Ibu sampaikan sedikit. Nah ternyata mengapa sampai bangunan-bangunan tersebut itu hancur? Karena ternyata gempa yang terjadi di tahun 2009 tadi itu memiliki skala yang cukup besar. Sudah ada update ceritanya kira-kira berapa besar skala yang terjadi? 9,4 magnitudo ya. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan dengan penjelasan terkait gempa bumi. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mencoba melatih fokus dari anak-anak. Sebentar kita akan melakukan SPT dulu ya. Nanti Ibu contohkan terus kita melakukan bersama-sama. Nah, SPT-nya itu judulnya adalah tekuk fokus seperti ini. Tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, jika bisa untuk ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya. Boleh berdiri semuanya agar lebih semangat. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke. Oh, kita tambahin fokus gitu ya. Sekali lagi Fauzan. Ibu. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, akan kita bahas terkait
lengkapnya melalui kegiatan diskusi. Nanti kita akan melakukan diskusi melalui LKPD yang akan diberikan. Nah, ini dia. Apa itu gempa bumi? Kira-kira apa ya gempa bumi itu ya? Ada yang bisa jawab? Oke, tidak. Mari simak. Apa tadi? Oke, akan dijelaskan ya begininya. Nah, bisa lihat di bawah yang Ibu tampilkan. Jadi di sini ada sebuah peta dari lempeng Eurasia. Nah, jadi ternyata Indonesia ini ya dia itu termasuk negara yang memiliki aktivitas kegempaan yang aktif. Jadi Indonesia itu masih memiliki titik-titik kegempaan yang aktif. Nah, jadi itu ada denyut-denyut yang sudah Ibu berikan. Disitulah titik-titik dari tempat kegempaan yang masih aktif di Indonesia. Nah, terus apa itu Bu Ring of Fire? Nah, Ring of Fire sendiri ini adalah cincin api Pasifik. Nah, cincin api Pasifik. Jadi Ring of Fire itu adalah cincin Pasifik di mana terdapatnya titik-titik tempat kegempaan yang aktif di dunia. Nah, Indonesia itu termasuknya. Nah, ternyata gunung-gunungnya indah seperti Gunung Argopuro, Gunung Selamat itu memiliki titik-titik ataupun tempat terjadinya sering terjadinya kegempaan tersebut. Nah, ini dia kita langsung lebih lanjut. Maaf ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kembali bahwasannya gempa bumi itu adalah suatu peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang berada di dalam bumi yang ditandai dengan adanya patahan ataupun lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, jadi nanti itu akan ada energi yang dihasilkan ya, energi yang dihasilkan tadi ini akan dipancarkan ke segala arah. Nah, yang berupa gelombang seismik ini sehingga efeknya ini dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Nah, makanya yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita bisa merasakan getaran ketika gempa bumi terjadi. Nah, kira-kira apa saja istilah gempa bumi, Bu? Jadi ini ada beberapa istilah gempa bumi. Nanti ini tolong dihafalkan untuk di pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan terkait istilah-istilah dari gempa bumi. Nah, satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi ini ada dua skalanya, yaitu ada skala Mercalli (MMI) dan skala Richter. Nah, ini ada kategori gempa berdasarkan kekuatan gempa. Nah, Ibu sebelumnya sudah memberikan sumber bacaan di WA Group, itu nanti tolong dibaca terkait kategori gempa berdasarkan kekuatan gempanya. Nah, jadi untuk kekuatan di besar dari 8 magnitudo, kategori yang kategori gempanya itu sangat besar. Nah, untuk 7 sampai 79 itu termasuk besar. Makanya ketika gempa di Sumatera Barat itu terjadi di tahun 2009, makanya banyak infrastruktur itu yang rusak, bangunan-bangunan yang rusak. Maksudnya efeknya itu sangat besar ternyata di wilayah Sumatera Barat. Nah, ini ada jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Jadi untuk jenis-jenisnya itu ada gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, dan ada gempa bumi yang tumbuhan. Nah, selanjutnya ini ada gempa bumi buatan dan gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi juga dipisahkan dalam kedalamannya berdasarkan kedalamannya, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, gempa bumi dangkal. Nah, itu tadi yang tidak akan Ibu sampaikan untuk mengingat
Ibu anggap sudah paham ya untuk pelajaran gempa bumi ini? Sudah, Bu. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, jadi Ibu akan memberikan LKPD yang sudah dipersiapkan. Nanti tolong dikerjakan semaksimal mungkin, dan jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Oke, silakan Ibu berkelompok. Ibu akan beri waktu kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya, yaitu selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Nanti kita akan ini ya. Ibu, ini mau nanya Bu. Iya, boleh. Ini langsung ditulis di sini, Bu. Ya, langsung ditulis di LKPD-nya aja ya semuanya. Oke. Sebelum itu Ibu juga akan bacakan. Di sini ada petunjuknya ya. Ya, Petunjuknya Bu. itu pertama ditulis dulu namanya, kelasnya, dan kelompoknya yang udah disediakan dalam kolomnya ya. Terus dibaca ada instruksi di setiap LKPD-nya, di setiap lembarnya. Terus di sini Ibu juga menyediakan permasalahannya ya. Itu juga dibaca apa saja masalah-masalah yang terjadi. Di sini Ibu menyajikan beritanya itu terkait gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009. Nah, jika ada kendala bisa ditanyakan ya. Ini dipastikan lagi nanti dijawab. Nah, ini coba kalian tolongkan dengan bahan bacaan yang telah Ibu berikan. Oke. Iya, silakan. Tapi ya siap, Bu. Udah siap. Nah, yang saya kumpul teman-temannya dulu ya. Sebentar ya, waktunya masih ada beberapa menit lagi. Bu, ini maksudnya dari di mana ya, Bu? Yang bagian mana tadi? Di pembuktian, Bu. Bagian pembuktian. Jangan lupa untuk bahan bacaan yang diberikan itu dibaca ya. Ya, Bu. Karena nanti di bagian pengolahan data dan pembuktian ini diperlukan bukti yang konkret dari bahan bacaan yang telah diberikan. Tadi kelompok kalian bertanya ya terkait pembuktian ya. Iya, Bu. Untuk pembuktian ini kan Anda sudah mengisikan semuanya, terus coba dicocokkan dengan bahan bacaan yang telah diberikan. Betul nggak gempa bumi itu suatu gerakan yang disebabkan oleh refleks misalkan? Betul nggak gempa yang terjadi di Sumatera Barat itu gara-gara pergerakan tektonik? Nah, itu disesuaikan dengan bahan bacaan yang telah diberikan ya. Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, ditanyain aja ya. Udah, Bu. Sudah, kelompok 2 sudah. Satu. Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah, Bu. Sudah. Oke, ini akan kita tampilkan agar teman-teman juga mendengar hasil diskusi semuanya. Jadi kelompok mana dulu yang mau maju? Nomor 1, Bu. Kelompok 1 atau 2? Oke, kelompok 1 silakan maju. Berapa orang, Bu? Ini sebentar ya. Kedua, semuanya maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Baik, terima kasih pada Anda. Di sini kami membahas tentang hipotesis, yaitu di mana hipotesis awal dari yang bermasalah di atas adalah berdasarkan konteks pertanyaan gempa bumi dari sekitar dan gempa bumi di sekitar gunung dan landmark tektonik di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Yang kedua, gempa bumi pada tahun 2009 merupakan gempa bumi tektonik. Hal ini karena Indonesia tetap ada wilayah pertemuan lempeng yang aktif seperti lempeng Australia, lempeng Rusia dan Pasifik. Yang ketiga adanya aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik. Bu, Ya, semuanya. dan untuk pengolahan datanya di sini ditanyakan jelaskan pengertian gempa bumi dan bagaimana proses terjadinya. Nah, pengertiannya itu adalah getaran atau serangkaian getaran terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hipocentrum dan epicentrum dalam gempa bumi? Hipocentrum ini di dalam bumi tempat terjadinya pertahanan berkuat dan epicentrum titik permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Langsung saja di bagian kesimpulan, apa yang dapat disimpulkan? Nah, dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa gempa bumi adalah getaran atau rangkaian getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba. Terus dapat disimpulkan juga bahwa dengan hipocentrum dan epicentrum dan gempa bumi dapat diartikan itu hipocentrum titik dalam bumi tempat terjadinya patahan batuan, sedangkan epicentrum itu titik permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman dulu. Terima kasih Alia dan Yoga. Nomor 1 silakan bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, maju coba disajikan. Sebentar ya, kelompok 3 dulu ya. Dari bagian hipotesisnya disampaikan ke teman-temannya apa yang didapatkan dan masuk ke dalam pengolahan data dan disampaikan juga yang bagian pembuktiannya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil dari kelompok 1 yaitu ini adalah hipotesis awal menyampaikan cara gempa bumi di 2009. Yaitu gempa terjadinya getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Terus nomor 2 perbedaan lempeng tektonik. Yang proses terbentuknya gempa bumi di Indonesia yang sering terjadi di sekitar gunung dan lempeng tektonik terjadi karena interaksi antara lempeng-lempeng bumi dan aktivitas tektonik. Selanjutnya bagian pengolahan data, yaitu gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi secara tiba-tiba. Pelepasan bumi terjadi biasanya disebabkan oleh pergerakan tektonik. Lalu perbedaan hipocentrum, apa yang disebut dengan hipocentrum dan epicentrum dalam gempa bumi. Hipocentrum yaitu pusat gempa atau titik di dalam bumi tempat pertama kali terjadinya pelepasan energi atau patahnya batuan yang menyebabkan gempa. Kedua, epicentrum yaitu terjadi di atas tanah atau permukaan titik di permukaan bumi yang berada di tempat di atas. Letaknya di atas secara vertikal lurus dari
Bu, suaranya kedengeran Bu. Oke, untuk dua suaranya dikeraskan. Baik, Bu. Gimana hasil dari pembuktiannya? Ya, pembuktiannya. Coba Periksa kembali di menurut Anda dan cocokkan misalnya dengan bukti IPA dan kembali pertanyaan menyampaikan masalah di awal sesuai ditentukan dan kebenaran di buku. Jadi kami tadi sudah membaca buku yang diberikan Ibu dan kami sudah membuktikan dan ternyata masalah di awal sesuai. Jadi jadi gempa bumi itu apa ternyata sesuai dari bahan bacaan kalau getaran atau kebenaran ancaman Bu itu terjadi. Nah, kalau untuk Sumatera Barat sendiri itu kan gempa buminya kan terjadi dan itu jenis gempa bumi yang diakibatkan oleh pergerakan efek tektonik. Nah, kalau untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, itu kesimpulannya. berarti bagi proses terbentuknya gempa bumi. Ya, coba disampaikan kembali. Prosesnya karena pada saat elemen bertabrakan berdasarkan atau menjauh, energi yang terpampang di tengah bumi dilepaskan secara tiba-tiba. Bu. Itu dia. Lalu kesimpulannya, Oke, jadi kesimpulannya di pertemuan ini gempa bumi merupakan guncangan yang terjadi di ya, ini disebabkan adanya gerakan konstitusi yang menciptakan tekanan dan dilepaskan. Bu. Oke, sekian presentasi dari Mas Okasi. diberikan nah, ternyata semua sudah memahami ya apa itu tentang gempa bumi. Dapat kita simpulkan bersama, ternyata gempa bumi itu adalah suatu guncangan ataupun goyangan yang terjadi diakibatkan pergerakan. Nah, pergerakan apa tadi ada tiga apa saja? Oke, itu nanti bahan bacaan yang telah Ibu berikan tolong dibaca-baca kembali. Ibu anggap untuk materi gempa bumi sudah paham ya? Jika sudah paham, Ibu sudah mengirimkan link untuk kalian menyelesaikan kuis untuk melatih atau melihat apakah anak-anak Ibu itu sudah paham atau belum. Nah, silahkan dikerjakan soalnya di HP-nya masing-masing ya. Tadi kan bertanya siapa yang mendapatkan poin tertinggi. Ya, tadi saja lanjut. Ada kendala? Oke, di sini sudah semuanya ya. Ternyata sudah selesai. Nah, didapatkan di sini yang mendapatkan poin tertinggi itu adalah Raisa. Beri tepuk tangan dong, Raisa. Ini dapat surprise ya. Ini dapat surprise ya dari Ibu. Untuk poin kedua ternyata Nadine yang dapat poin tertinggi. Silahkan temui Ibu di ruang guru. Ibu punya coklat. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita